jalan-jalan ke dermaga, dapatnya ikan barakuda. Lama kita berjalan antara masjid dan musola, ternyata alhamdulillah hari ini dapat musola yang AC-nya sampai 7 AC. Subhanallah. Kecil-kecil capek ramai tidak ya. Makanya dari tadi biasanya kalau ke masjid begini-begini saya, tapi sekarang alhamdulillah begini. Karena saking segarnya ya. Segar Ibu, segar? Alhamdulillah. Tuh, pasti semuanya pada ngitung nih, 1, 2, 3. Bukan dengerin pengajian malah ngitung AC ya. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, ini adalah salah satu hikmah dari kita berkunjung ke masjid dan musola. Alhamdulillah kita semuanya mengenal berbagai tempat, berbagai kondisi, berbagai situasi, sehingga kita memungkinkan untuk terjalinnya silaturahmi. Alhamdulillah. Kalau di dunia kita bertetangga, insya Allah di surga pun kita akan bersama-sama, insya Allah. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, di dalam hikmah Al-Hikam nomor 73, hikmah yang ke-73, bahwa Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyetir suatu kalimah yang indah luar biasa. Ini mengingatkan pada kita sekalian bahwa apapun yang dikehendaki Allah untuk kita, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik pasti, hakul yakin. Maka ketika seseorang ditempatkan di suatu tempat, bukan berarti kenapa saya ditempatkan di tempat seperti ini mah gersang, ini mah tidak ada tetangga, ini mah jauh dari mall, ini mah jauh dari jalan tol dan lain sebagainya. Tapi justru di balik semua itu adalah Allah menyimpan rahasia sesuatu yang rahasia itu menjadi kebaikan kita sepanjang masa. Sepanjang kita meneliti dan menelaah serta menerima apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa itu yang terbaik, maka insya Allah selamanya itu adalah yang terbaik. Ibu ingat gak? Nabi Adam alaihi salam setelah Allah perkenankan beberapa lama hidup di alam surga, kira-kira di alam surga enak apa nikmat? Bingung ya. Enak apa nikmat? Dua-duanya. Ya nikmat, ya enak, ya nikmat gitu ya. Nah, setelah Nabi Adam alaihi salam sekian lama hidup di alam surga dengan satu kondisi tertentu, dan memang ini diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam alaihi salam beserta istrinya Siti Hawa alaihi salam Allah perkenankan untuk menempati tempat baru yang namanya halo. Setelah Nabi Adam di surga, Allah menempatkan di mana? Di dunia. Indah nggak dunia? Indah. Tapi awal-awal Nabi Adam dan Siti Hawa merasa senang apa merasa gelisah? Kenapa? Terpisahnya itu loh. Subhanallah, betul ya. Berapa lama terpisah Nabi Adam dengan Siti Hawa? Menurut riwayat yang mu'tabar 200 tahun. Berapa katanya Bu? 200. Ibu pernah ditinggalkan sama suami 200 tahun? Keburu innalillahi ya tuh itu. Masya Allah Ibu. Menurut suatu riwayat bahwa Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di daerah yang sekarang bernama Riyadh, dan Siti Hawa alaihissalam ditempatkan
dikebumikan, bukan dikebumikan atau diturunkan ke alam dunia di suatu negeri yang namanya India sekarang. Nah, ketemu di mana? Jabal Rahmah di Jeddah, gitu ya. Nah, Ibu alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah bahwa Nabi Adam alaihissalam awal mula merasa cemas. Awal mula merasa khawatir. Kenapa? Tadinya saya bersama dengan istri saya tercinta, tapi kenapa sekarang terpisah? Subhanallah, ternyata ini menjadi suatu hikmah yang sangat besar bagi Nabi Adam alaihissalam sendiri dan bagi umat manusia keturunannya. Kenapa? Karena pertemuan di Jabal Rahmah di Jeddah itu menjadi suatu syariat yang menjadikan syariat haji yang semua kaum muslimin wal muslimat bercita-cita untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Sudah semuanya? Belum. Sudah niat semuanya? Alhamdulillah. Sudah ONH semuanya? Belum semuanya. Insya Allah mudah-mudahan Allah gerakan hati kita untuk datang ke ONH, insya Allah. Jangan bercita-cita langsung ke ibadah haji, Ibu ya. Harus ONH dulu ya. Insya Allah kalau sudah ONH, entah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, apalagi tahun sekarang bakal ditambah katanya waiting listnya. Insya Allah suatu saat kita akan melaksanakan ibadah haji. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapati madunya lah ya, Siti Hajar mendapati madunya Siti Syarah yang saat itu sudah hamil duluan, otomatis sifat manusiawinya timbul. Apa itu? Cemburu, betul ya? Cemburu. Kemudian atas permintaan Siti Hajar, Nabi Ibrahim alaihissalam menghijrahkan Siti Sarah. Karena permintaan itu Nabi Ibrahim alaihissalam memenuhinya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam istikharah dan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan Siti Hajar ya. Siti Hajar di suatu tempat yang tidak ada namanya, yang tidak ada orang sama sekali, yang tidak ada mall sama sekali, pun tidak ada jalan tol sama sekali. Yang ada hanya sepanjang melihat ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, itu hanya onggokan padang pasir. Namun Siti Hajar bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai suamiku, kemana aku akan dibawa olehmu? Siti Hajar, Nabi Ibrahim alaihissalam diam 1000 bahasa tanpa berucap sedikit pun. Setelah 3 kali mengucapkan, wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah? Barulah Nabi Adam alaihissalam menyatakan, ya, ini Nabi Ibrahim, ya betul, Nabi Ibrahim. Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyatakan, ya, wahai istriku, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghijrahkan engkau di suatu tempat yang kelak namanya akan menjadi Bakkah. Bakkah itu artinya kering kerontang, gersang, yang suatu saat berubah lagi menjadi Makkah, artinya yang penuh kedamaian, penuh kesejahteraan, penuh keberkahan. Itulah tanah kota Makkah Al-Mukarramah. Subhanallah, ibu hadirin jamaah sekalian, kalau kita menelaah para ulama, para orang-orang soleh, diantaranya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, setelah beliau mondok ke sana kemari, ke Syekh Khalil Bangkalan, kemudian ke Syekh Zaini Dahlan di Makkah Al-Mukarramah, kemudian ke Syekh Nawawi Al-Bantani, pulanglah ke Indonesia dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ramai apa tempat gersang? Tempat gersang, namanya Tebu Ireng. Dari namanya aja sudah kelihatan ya, udah mah Tebu Ireng lah gitu ya. Bukan tempat yang penuh dengan pengajian,
bukan tempat yang penuh dengan santri yang siap mengaji, tapi banyak orang-orang yang berlaku maksiat di sana. Mabuk-mabukan, judi, perkelahian, penipuan dan lain sebagainya ada, tapi sedikit demi sedikit Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mulai membina masyarakat, mulai membina santri, dan sampai akhirnya itu menjadi salah satu mercusuar di Indonesia untuk terciptanya yang negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaannya Allah menempatkan kita di suatu tempat, yakinlah bahwa itu adalah yang sekali lagi, dimanapun ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah itulah yang terbaik, insya Allah. Maka bagaimana seandainya kita sekarang nih ditempatkan di Medland Cilengsi, apakah ini yang terbaik? Insya Allah hakul yakin bahwa inilah yang terbaik menurut Allah. Dan karena itu mari kita ciptakan kondisi yang kondusif, kondisi yang penuh kekeluargaan, kondisi yang penuh dengan kebersamaan, sehingga apapun yang terjadi insya Allah semuanya itu adalah untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, di dalam hikmah nomor 73 Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kepada kita sekalian bahwa idza aradta, apabila engkau semuanya menginginkan, anta'rifa, untuk mengetahui, qadraka, akan situasimu atau kedudukanmu, indahu, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, fanzur, maka lihatlah, fima yuqimuka fihi, di mana Allah menempatkanmu sehingga Allah menentukan nilaimu. Tadi sudah disitir oleh Umi bahwa kalau kita menginginkan mengetahui akan apakah Allah meridhoi kita atau tidak, maka lihatlah diri kita, apakah kita sedang ridho atas ketentuan Allah atau tidak. Atau secara zahiriahnya seperti ini, Ibu, kan Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan di dalam salah satu hadisnya bahwa bagaimana? Yuridullahu, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi, gimana? Allah meridhoimu sesuai dengan keriduan orang tua, bahwa ridallahi fi ridal walidain, keriduan Allah tergantung kepada keriduan orang tua, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Ini nilai sebanding ya, sebanding lurus dengan apa yang terjadi kepada orang tua kita. Kalau kita ridho terhadap orang tua, Allah pun pasti ridho. Tapi kalau orang tua sedikit kecewa, Allah pasti kecewa. Apalagi kalau Allah merasa murka, marah karena membangkangnya kita kepada orang tua, pasti pada saat itu Allah pun murka kepada kita, ya. Jadi secara zahir bisa dilihat dari orang tua. Namun secara misalkan kalau seandainya kita jauh dari orang tua, atau bahkan mohon maaf orang tua sudah meninggalkan kita, maka bagaimana cara untuk mengetahuinya? Lihatlah pada diri kita,
kita ridho tidak pada ketentuan Allah. Hakul yakin, kalau kita ridho, Allah pun pasti ridho. Kalau kita tidak ridho, pasti Allah pun tidak ridho. Ibu hadirin jamaah sekalian, ada ancaman yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi, Allah menyatakan, "Malam yardo biqadai." Barang siapa yang tidak ridho terhadap ketentuanku, kata Allah, "Wa malam yasbir 'alal bala'i." Dan barang siapa yang tidak sabar terhadap ujianku, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakhruj min tahtis sama'i." Maka silahkan angkat kaki dari bumiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fakhruj min tahtis sama'i. Silahkan keluar dari kolong langitku, kata Allah. Yang ancaman yang paling besar yang ini, Bu. Apa itu? Watlub robban siwaya. Dan silahkan kamu cari Tuhan selain aku. Kira-kira ada nggak Tuhan selain Allah? Tidak ada. Bagi kita jelas tidak ada, betul ya? Tidak ada. Kenapa? Karena kita selamanya senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, wahada yuwahidu tauhidan, mengesahkan Allah, memahatunggalkan Allah. Tidak ada yang lainnya, hanya Allah satu, hanya Allah yang selama-lamanya. Maka kalau Allah sudah mengancam untuk silahkan kamu cari Tuhan selain aku, maka kemana kita akan mencari? Dan juga fakhruj min tahtis sama'i, silahkan kamu keluar dari kolong langitku. Kalau sudah diusir sama Allah seperti itu, mau kemana kita, Ibu ya? Mau ke pos ronda? Pos ronda kan juga milik Allah, gitu ya. Tidak ada tempat yang bukan selain Allah, dan tidak ada Tuhan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ya sudahlah, kita mah menerima saja, menerima segala ketentuan Allah. Dan menerima itu bukan berarti kita pasif, hanya sekadar menerima saja, gitu ya, tanpa berusaha untuk meningkatkan kualitas keilmuan, kualitas keimanan, kualitas pengetahuan dan lain sebagainya. Tapi yang disebut dengan sabar adalah meluruskan niat, kemudian memaksimalkan ikhtiar, baru setelah itu hasilnya kita serahkan kepada Allah. Jangan menyerahkan kepada Allah itu pas mau hutang aja. Petugas koperasi, Bu, cara bayarnya gimana? Saya serahkan kepada Allah. Keenakan atau gitu, Pak ya? Yang disebut dengan ikhtiar, disebut dengan sabar adalah memaksimalkan ikhtiar sambil berusaha untuk memperbaiki manajemen yang perlu diperbaiki, maka perbaikilah itu strategi. Dan di samping itu kita memiliki contoh. Siapa itu? Leader paling hebat, pemimpin paling ulung, pebisnis paling beruntung, dan juga orang yang paling bahagia di dunia dan akhirat. Siapa contohnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebayang nggak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum berangkat ke negeri Syam, sebelum berangkat ke negeri Bahrain, sebelum berangkat ekspansi ke luar negeri, usia Rasulullah saat itu 12 tahun. 12 tahun sudah diajak untuk berdagang oleh pamannya Abu Thalib. Nah, semenjak sudah mahir di dalam berdagang, ketahuanlah oleh saudagar yang paling kaya. Siapa kira-kira? Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah radhiyallahu anha memandang bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pebisnis yang tidak pernah rugi selamanya. Kenapa? Karena beliau memiliki strategi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apa itu? Persiapannya matang, kemudian kemungkinan rugi sudah ditutup oleh beliau. Dan beliau selain, ini ada kelebihan luar biasa. Kelebihan beliau adalah memasrahkan segala sesuatu kepada Allah.
Hadirin rahimahumullah. Ya, tadi sempat terstop ya kalimahnya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki keutamaan di samping beliau sebagai seorang pebisnis, di samping beliau sebagai seorang leader, di samping beliau sebagai seorang pemimpin, dan setiap keadaan beliau selalu memanage dirinya supaya menjadi yang terbaik. Apakah kita bisa untuk menjadi yang terbaik setiap kesempatan? Seharusnya bisa, karena memang sudah ada contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan untuk dirinya saja, bukan untuk para sahabatnya saja, tapi rahmatan lil alamin. Karena kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin, maka itu berlaku kepada siapa saja, di mana saja, kapanpun dan bagaimanapun keadaannya, hatta yaumal qiyamah, sampai yaumal qiyamah. Bahkan ibu hadirin jamaah sekalian, tadi dikatakan mau dijemput apa direnggut, kalau betul ya. Kalau Rasulullah setelah meninggal beliau secara fisik pun masih yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terbaiknya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipersilahkan untuk menentukan waktu ajalnya sendiri. Bayangkan, kalau kita mah bagaimana? Fadkhuli fi ibadi, silahkan engkau masuk ke dalam hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah lain lagi. Wahai Jibril, silahkan engkau datang ke kekasihku Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katakan pada beliau bahwa wahai Muhammad, memang inilah saatmu untuk menemui ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, maka seorang pun tidak bisa memajukan maupun memundurkan barang sedetik pun. Tapi khususnya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang beliau meniti karir sebagai orang yang baik, menjalani kehidupan dengan kehidupan yang baik, dan mengakhiri kehidupan pun diakhiri dengan kehidupan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan reward khusus untuk beliau. Apa itu? Beliau dipersilahkan untuk menentukan ajalnya sendiri. Wahai Muhammad, kalau seandainya engkau suka, engkau akan menemuiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau engkau belum berkenan, silahkan engkau tentukan sendiri sampai kapanpun, apapun yang engkau maui. Subhanallah. Bagaimana jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking hebatnya nih, saking hebatnya, kehebatan dirinya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk umatnya. Luar biasa. Ketika Malak Jibril alaihi salam yang disertai dengan Malak Israil alaihi salam datang menemuinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit secara fisik, yaitu demam. Namun Malak Jibril alaihi salam menyatakan, wahai Muhammad, aku menyampaikan salam khusus darimu, dari Allah Subhanahu wa taala untukmu wahai Muhammad. Subhanallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa sangat bahagia dan gembira menerima uluk salam dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, ada satu kehebatan. Wahai Muhammad, kalau engkau berkenan dijemput oleh Allah sekarang, maka malaikat semuanya sudah berjejer untuk menyambut ruhmu yang suci. Kemudian surga-surga sudah Allah bukakan untukmu wahai Muhammad, dan juga pintu neraka sudah tertutup rapat-rapat untukmu. Bagaimana jawaban engkau wahai Muhammad? Wahai Jibril, bukan itu yang aku mau. Subhanallah. Coba kalau ibu ada yang mengatakan begitu, wah ayolah buru-buru Jibril katanya. Gitu ya. Tapi Muhammad Rasulullah SAW menyatakan, ya Jibril, apa kelebihan untuk umatku wahai Jibril? Subhanallah. Satu kelebihan yang diungkapkan oleh Malak Jibril, bahwa umatmu wahai Muhammad
akan masuk duluan ke dalam surga sebelum umat-umat yang lain. Alhamdulillah, subhanallah. Ini karena kitanya ahli ibadah atau apa karena kecipratan barokah dari Nabi Muhammad? Bingung jawabannya. Sudah plus jasti pasti karena keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dihitung-hitung ibadah mah kita jauh kalah jauh dengan umat-umat yang sebelumnya, betul ya? Umat yang sebelumnya hidupnya ratusan tahun, ibadahnya kuat-kuat. Sementara kita, saya gitu maksudnya ya, baru juga 2 rakaat, aduh sudah meletoy gitu ya. Baru juga 5 menit sudah elek geseng-geseng gitu ya. Tapi subhanallah, apapun amal ibadah yang dilakukan oleh umat Rasulullah SAW, justru itu yang terbaik, bahkan melebihi umat-umat yang lainnya. Alhamdulillah. Ibu hadirin yang mas kalian, ketika Rasulullah SAW menerima kabar tentang kebaikan yang akan diterima oleh umatnya, barulah Rasulullah SAW menyatakan kesediaan untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, maka seorang pun tidak bisa memajukan maupun memundurkan dalam barang sedetik pun. Maka sebelum saat itu tiba kepada kita, yang mana nggak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diperkenankan untuk memilih ajal kita, betul ya Ibu ya? Dan tidak ada jaminan dari siapapun bahwa kita insya Allah menjadi orang baik, namun kita bisa berusaha untuk selamanya menjadi orang baik. Maka komunitas orang-orang baik itulah yang harus kita pertahankan. Salah satunya majelis duha. Insya Allah kita selamanya berada dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa ridho kepada kita semuanya, dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan membangkitkan dalam keadaan iman, Islam dan